Saya ulangi. Tanggapan. Negara Indonesia berdasar ketuhanan yang Maha Esa, UUD 1945, berlandaskan Pancasila. Dalam hal keagamaan, negara menjamin kebebasan pelaksanaan keyakinan beragama bagi setiap warga negaranya. Umat beragama Indonesia memiliki kebebasan menjalankan apa yang diyakini dalam menjalankan agama dan keyakinan yang dipercayainya itu. Hendaknya jangan ada lembaga apapun yang merasa punya wewenang lebih dari yang dimiliki. Pembelaan kami terhadap kebebasan beragama, wabil khusus terhadap umat Islam, melibatkan dua prinsip yang saling bertautan. Poin satu, pemisahan negara Pancasila dari pengendalian terhadap praktek agama yang sepenuhnya atas hati nurani dan kebebasan individu. Poin dua, negara Pancasila bukan negara agama. Kami paham atau kami tahu, atau saya tahu, tanpa ditetapkannya prinsip pertama sebagai kebijakan pemerintah, tidak akan ada jaminan terwujudnya prinsip kedua. Dan sejujurnya, bahwa perintah semestinya dia hanya memiliki otoritas sipil, bukan spiritual terhadap rakyatnya. Selama rakyatnya tetap taat hukum positif yang ditetapkan negara, pemerintah semestinya tidak memiliki hak untuk bercampur dalam hal kehidupan spiritual keagamaan mereka. Apapun agama yang dianut oleh rakyatnya, Islamkah agamanya atau agama apapun yang dianut oleh rakyatnya. Ketentuan penutup MUI hitung jika Subhanahu wa ta'ala yang diturunkan kepada Nabi dan Rasulnya melalui berbagai cara, mimpi dan sebagainya. Yang dimaksud Rasul di sini, menurut umat Islam, dari Allah untuk disampaikan kepada umat manusia. Kalau menurut Kristen adalah murid Nabi Isa alaihissalam yang mula-mula mengajarkan agama Kristen. Poin selanjutnya, dan Al-Quran bukan kalam Allah. Dimaksudkan bahwa Allah kalamnya tidak dapat dimisalkan dengan kalam atau perkataan makhluk manusia. Sekalipun Allah memiliki sifat mutakallim atau berbicara. Dan kalam berdasar wahyunya, Quran surat 42 ayat 11, laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Tidak ada sesuatu pun yang menyerupai dengan dia, dan dia yang maha mendengar, maha melihat. Artinya segalanya mukhalifun lil khalqi bil itlaq, berbeda dengan makhluk secara mutlak, termasuk di dalamnya adalah kalamnya. Lanjut, akan halnya wahyu yang didapat oleh Rasulullah Muhammad SAW berupa Quran benar-benar dari hadirat Allah, bukan daripada yang lain. Sebagaimana termaktub dalam Quran surat 69 Al-Baqarah 40-48 yang terjemahannya saya katakan sebagai berikut. Sesungguhnya Al-Quran benar-benar wahyu yang diturunkan kepada Rasul yang mulia. Dan ia Al-Quran bukanlah perkataan orang penyair, sedikit sekali kamu beriman kepadanya. Dan bukan pula perkataan tukang tenung, sedikit sekali kamu yang mengambil pelajaran darinya. Ia Al-Quran adalah wahyu yang diturunkan dari Tuhan seluruh sekali alam. Ayat 44. Dan sekiranya dia atau Muhammad mengada-adakan sebagian perkataan atas nama kami, pasti kami pegang dia pada tangan kanannya, kemudian kami potong pembuluh jantungnya, maka tidak seorang pun dari kamu yang dapat menghalangi kami untuk menghukumnya. Dan sungguh Al-Quran itu pelajaran bagi orang-orang yang bertakwa. Lanjutkan lagi dalam Quran surat 53 An-Najm, saya bacakan terjemahannya. Kawanmu Muhammad tidak sesat dan tidak pula keliru, dan tidaklah yang diucapkannya itu atau Al-Quran menurut keinginannya. 4. Tidak lain Al-Quran itu adalah wahyu yang diwahyukan kepadanya. Ayat 5. Yang diajarkan kepadanya oleh Jibril yang sangat kuat. Dalam Quran surat 36 ayat 69 sampai 70.
Surat Yasin. Wa ma 'allamnahu syi'ra wa ma yanbaghilah in huwa illa dzikrun wa qur'anun mubin liyundhira man kana hayyan wa yahiqqal qawlu 'alal kafirin. Dan kami tidak mengajarkan syair kepada Muhammad. Dan bersyair itu tidaklah pantas baginya. Al-Quran ini tegak berdiri di atas Trismi Kristus, 3 sifat agung, yaitu as-sidqu, at-tablighu, al-aman. Kalau boleh dibahasakan, al-fatonatu mabniyatun ala salasi sifat azimah, yakni as-sidqu, at-tablighu, wal-aman. Kecerdasan itu berdiri di atas 3 sifat yang agung, yakni sidq, tabligh, aman. Sifat Nabi. Sifat berarti rupa dan keadaan yang tampak pada Nabi atau tanda lahiriah pada Nabi, yaitu sifat sidq. Adalah sifat selalu benar atau jujur dalam segala hal. Sifat tabligh, sifat yang menyiarkan, menyampaikan wahyu, ajaran Allah atau segala yang didapat dari risalah Tuhan, ilmu pengetahuan dari Tuhan kepada segenap umat manusia. Sifat al-aman, sifat yang dapat dipercaya atas segala sesuatu yang dipercayakan kepadanya. Dari berbagai sifat yang dianugerahkan Allah kepada Nabi inilah, maka baginda Rasulullah SAW terpelihara dari dosa dan kesalahan, atau terbebas dari dosa dan kesalahan, atau maksum, melebihi maksumnya malaikat. Dari karakter cerdas atau al-fatona dan trismegistus, 3 sifat agung, yakni as-sidq, at-tabligh, al-amanah, inilah maka dari seorang Rasulullah Muhammad SAW pertumbuhan demokrasi umat Islam menjadi sangat menakjubkan. Tidak sampai 1,5 miliar, yakni hanya 1392 tahun sejak wafat baginda, jumlah umat Islam di dunia mencapai hampir 2,190 juta orang. Artinya 27,3% dari 8 miliar penduduk ini. Maka jika diurai secara linguistik, Rasulullah merupakan umum atau induk, berkembang menjadi ummatun, sehingga wujudlah pimpinan dari masa ke masa, yakni imam. Maka berkembang seperti itu, Rasulullah tampil sebagai ummiyun, sebagai induk dari umat muslim ini semuanya. Umman, imam, ummi. Untuk mengabadikan wahyu Al-Quran yang berbahasa Arab ini, Rasulullah dengan fatonahnya, dengan kecerdasannya dalam hal Al-Quran, baginda selalu menyimpannya dalam hafalan. Saya ulangi. Tanggapan. Negara Indonesia berdasar ketuhanan yang Maha Esa, UUD 1945, berlandaskan Pancasila. Dalam hal keagamaan, negara menjamin kebebasan pelaksanaan keyakinan beragama bagi setiap warga negaranya.